misalnya kan kalau kita lihat misalnya ada kasus yang paling besar yang ditangani oleh Kejati di tahun 2018 soal CT scan. Dan itu sebenarnya sudah dalam kasus tersebut dalam supervisi KPK. Jadi sebelumnya sudah ada penetapan tersangka 2 orang, terakhir hasil asistensi KPK ada penambahan 3 orang, akan tapi kasus ini dihentikan dengan alasan pengembalian keuangan negara. Artinya saya potong Bu. Artinya ketika misalnya terduga tersangka mengembalikan kerugian negara, itu tidak serta merta kasus itu berhenti ya? Iya Kak, karena kan undang-undang tindak pidana korupsi kan kita juga jelas di pasal 4 itu kan, pengembalian keuangan negara, pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapus sifat pidana. Nah, makanya sekarang kan kalau kita lihat trennya penyidik itu ataupun secara institusi lebih kepada penyelamatan keuangan negara, jadi efek jerahnya tidak ada. Padahal secara undang-undang jelas diatur dan sangat konkret kan. Artinya tidak menghapus pidananya ya Bung ya? Ya, tidak menghapus pidana. Dan ini akan pola-pola ini satu sisi oke, penyelamatan keuangan negara, tapi bagi orang-orang yang bermental korupsi ataupun bagi orang-orang yang berpeluang untuk melakukan penyalahgunaan keuangan negara, penyalahgunaan kewenangan dalam negara, itu akan ya termotivasi untuk melakukan tindak pidana korupsi, karena kalau ketahuan ya dikembalikan, mereka juga nggak akan ditahan kan itu. Jadi format ini kalau kita lihat juga perlu ditata ulang. Jadi salah satu yang kita dorong sekarang kan bagaimana pemerintah mau membangun regulasi tentang pemiskinan koruptor. Saya pikir itu yang lebih efektif, sangat efektif. Jadi dan ini sebenarnya menjadi agenda masyarakat sipil baik itu secara nasional untuk mendorong pemerintah mau mengeluarkan regulasi tersebut. Walaupun kita lihat pada hari ini DPR maupun Presiden tidak mau berbicara soal ini, karena dibandingkan dengan soal misalnya pidana mati itu bisa jadi tidak efektif dibandingkan dengan soal pemiskinan ya, jadi seluruh aset-aset ya disita oleh negara. Itu akan menjadi efektif, karena kalau kita lihat dari dari Cina misalnya ya, kalau kita pelajari di luar negeri, Cina walaupun misalnya kasus menghukum koruptor itu tembak mati, itu juga jangan salah dilihat bahwa itu adalah penerapan yang sudah efektif. Nah, artinya proses korupsi juga sampai sekarang masih berjalan. Yang kedua, yang ditembak itu rata-rata ya memang ya lawan politik. Artinya yang dianggap akan merongrong terhadap kekuasaannya. Jadi KPK juga pernah mempelajari itu pada pimpinan KPK periode sebelumnya, yang mempelajari bagaimana sih sebenarnya Cina. Makanya kalau dari agenda gerakan sipil di nasional termasuk di daerah sekarang, bagaimana mendorong Presiden maupun DPR RI itu mau membangun satu regulasi untuk pemiskinan koruptor. Nah, itu yang belum dilakukan. Dan artinya itu menjadi agenda kita untuk mendorong soal soal efektivitas efek jerah. Nah, ini ada pertanyaan nih Bung dari Marjoni Koto. Kenapa bagi pejabat yang korup tak diterapkan hukum syariat Islam saja? Ini mungkin berbeda pembahasan ya, Saudara Lun. Yang kita bahas hari ini adalah soal kasus yang mangkrak ya. Artinya beberapa kali pergantian pejabat di Jaksa dan di Polda ini tidak pernah terselesaikan. Nah, menariknya Bung, tadi yang Bung sampaikan bahwa ada kasus dari Polres kemudian ditangani oleh Polda, ada kasus dari Kejari kemudian ditangani oleh Kejati juga tak kunjung selesai. Sebenarnya apa permasalahan yang sempat kita monitoring terkait ini? Ya, jadi faktornya ada yang pertama faktor internal ya, kalau kami lihat ya. Faktor internal ini ada soal political will ya. Nah, yang kedua soal manajemen. Jadi kasus-kasus pidana itu kan ada bidang khusus dia, baik di Polda maupun di Kejati Aceh kan. Nah, kami juga udah track sampai ke sana bahwa orang-orang yang dilidik ini dia nggak punya pengalaman, nggak punya pengalaman dalam membongkar kasus-kasus pidana korupsi khususnya, sehingga ini terhenti. Nah, satu sisi atasan ini juga nggak ada target kapan mau selesai kasus ini, karena kan kalau secara institusi misalnya gini,
Polda ada ada kendala misalnya soal sumber daya misalnya. Nah, Polda Aceh itu bisa melakukan koordinasi dengan Mabes Polri untuk meminta tim Mabes Polri untuk melakukan asistensi misalnya. Begitu juga dari Kejaksaan Kejati ya. Itu mereka bisa minta ke Kejagung, dan ini juga tidak dilakukan. Ini persoalan internal sebenarnya yang sangat serius. Nah, kalau di posisi yang di luar kan mereka juga baca nih, ya paling-paling kalau misalnya nanti kasus ini dihentikan, ya 1-2 orang atau lembaga cuman mempertanyakan itu saja. Jadi tidak ada ya semacam demo ataupun protes secara besar-besaran kalau ini dihentikan. Mereka juga melihat dinamika itu di luar kalau dari amatan kami selama ini. Jadi ya mereka lebih mudah dan berani untuk mengontrol, walaupun secara publik ataupun secara masyarakat luas tahu bahwa ini kasus ini nggak akan jalan ya, tapi itu jadi pembahasan-pembahasan di warung kopi saja, tapi tidak ada semacam reaksi masyarakat ketika ini kasus ini dihentikan, reaksi yang sangat serius, bukan hanya sekadar berdiskusi ya, tapi langsung mempertanyakan kepada pihak yang berwenang. Saya pikir kalau ada gerakan-gerakan ini, mereka juga akan pikir 2 kali ketika kasus mau dihentikan, karena tidak punya alasan misalnya bagi penyidik kalau mereka katakan bahwa kasus ini masih proses full bucket misalnya, ataupun tidak bukti-bukti yang menunjukkan. Mereka punya kewenangan penuh untuk melakukan proses penyidikan mereka dibandingkan dengan masyarakat biasa yang dibatasi secara aturan. Nah, menarik ketika mungkin KPK akan nanti supervisi terkait, kan tadi Bung sampaikan ada 6 kasus dan anggarannya juga lumayan besar. Menariknya Bung, ketika kemarin ketika mantan gubernur kita tersandung kasus korupsi yang kata publik masyarakat jumlahnya hanya sangat sedikit, dan kasus baru tiba-tiba KPK langsung bisa bergerak gitu ya. Nah, sedangkan kasus yang 6 kasus ini kan kasus lama nih. Apakah memungkinkan KPK juga akan bergerak cepat untuk mengungkap kasusnya ini? Ya, kalau kasus ini kan statusnya supervisi ya, KPK pasti nggak bisa sembarangan masuk, kecuali ada kasus baru yang itu memang secara informasi, secara data KPK udah kuasai, itu peluang untuk bergerak cepat ada. Tapi kalau kasus ini karena permintaan dari Polda, permintaan dari Kejati Aceh, jadi ya mereka statusnya yang melakukan asistensi saja. Jadi asistensi artinya untuk memperkuat bahwa kasus ini memang benar-benar kasus korupsi dan siapa saja yang terlibat ini harus dituntut. Jadi itu berbeda berarti ya. Ketika mungkin kasus yang tersandung mantan gubernur kita kemarin, berarti memang KPK sudah sangat mengumpuli semua. Ya, dan itu memang sudah sangat lama ya. Jadi proses kasus gubernur kemarin sebenarnya itu sebenarnya bisa untuk melihat juga penilaian publik ya, karena kan kemarin di Aceh kan macam-macam penilaian publik kan. Artinya gini, kenapa pemimpin sebelumnya dianggap penyimpangan anggaran sangat besar tapi tidak disentuh. Nah, makanya lagi-lagi ini soal dinamika proses penegakan hukum di negara kita. Dan itu sebenarnya yang selalu kami ingatkan kepada warga ataupun kepada publik, ya mari sama-sama kita untuk mempertanyakan, mengkritisi ataupun melaporkan terhadap kasus-kasus yang potensi penyimpangan terhadap keuangan negara. Untuk saat ini Mata, selain 6 kasus tadi Bung, selain 6 kasus yang memang lagi disupervisi oleh KPK, baik itu di Polda dan di Kejati, Mata sendiri lagi memonitoring kasus-kasus korupsi lain nggak? Ataupun kasus yang memang berpeluang untuk dilakukan korupsi? Ya, kasus-kasus baru itu ada dilidik di Polda, ada kasus baru itu yang dilidik di di Kejati ya. Memang ini kasus daerah semua. Nah, artinya kami secara lembaga memang melakukan koordinasi ya, dalam konteks koordinasi secara tertutup, karena kami juga paham kalau misalnya kasus ini katanya belum bisa diekspos, tapi selama kasus ini kami nilai bahwa masih berjalan, tidak mangkrak, kami akan ikuti. Tapi ketika kasus misalnya dalam penanganan ternyata tidak, misalnya yang kebiasaan kan ada di awal tidak ada di ujung ya. Nah, itu kita akan pertanyakan secara resmi dan akan pertanyakan secara terbuka melalui media misalnya,
sehingga kasus ini tidak ditutup-tutupi. Ada contohnya mungkin yang kasus-kasus lagi di monitoring, Bu? Ya, ada kasus pembebasan lahan di di salah satu kota di daerah, dan itu potensi terlibat kepala daerahnya sangat besar. Itu salah satu fokus kita. Untuk pembuatan jalan, Bu, atau seperti apa pembebasan lahan? Jadi kan gini, kalau di daerah-daerah itu kan hampir semua ya. Kalau ketika ada pembebasan lahan itu sebenarnya lahan yang paling empuk untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jadi misalnya lahan, ketika yang tahu lahan dibutuhkan itu adalah pemerintah. Nah, jadi pemerintah dia ada pemodal, yang itu pihak swasta, dia suruh beli kepada warga. Nanti dia akan jual ke negara, dan keuntungannya dibagi dua. Jadi itu modus sebenarnya modus sangat lama, dan sebenarnya itu memang sangat lebih aman dalam tanda kutip. Dan itu hampir di level kabupaten kota itu hampir semua kayak gitu kejadiannya. Nah, semoga kita berharap bahwa kasus ini serius ditangani, karena secara full paket kalau kami monitor terakhir ya agak lumayan kuat sudah yang sudah mereka kumpulkan. Nah, yang kedua, kalau di kasus-kasus baru, misalnya kasus-kasus besar tidak, tapi kami sebenarnya juga masih selalu mengingatkan bahwa kasus-kasus mangkrak ini, misalnya kasus yang sudah menjadi perhatian publik, misalnya Polda Aceh ada kasus beasiswa ya. Kalau di Kejati ada kasus yang anggaran 650 miliar, yang itu sampai hari ini Padu juga menanyakan. Nah, kalau misalnya kasus-kasus besar ini yang sudah menjadi perhatian publik tidak tertangani, sementara tim lidik sudah bekerja, ya ini juga akan soal trust ya, ketidakpercayaan publik terhadap penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Karena yang perlu dipahami dalam penanganan kasus korupsi itu, baik itu level Kejati maupun level kepolisian, itu satu kasus korupsi itu anggarannya itu 208 juta. Itu semuanya dari APBN khusus untuk kasus korupsi. Untuk penanganan ya? Ya, untuk penanganan. Jadi kalau polisi itu prosesnya sampai lidik ya, sampai mulai lidik full paket, sampai penyidikan, sampai tahapnya ke proses pelimpahan. Nah, di kejaksaan juga sama. Jadi secara anggaran memang itu lebih daripada cukup. Nah, ketika misalnya mereka minta supervisi atau koordinasi supervisi KPK punya dana sendiri. Jadi tidak menggunakan dana yang 208 juta tadi. Jadi kalau secara anggaran negara memang sudah mendukung penuh. Makanya saya bilang tadi bahwa soal political will ini penting. Misalnya kalau kita lihat sosok Polda Aceh sekarang ya, ini kan beda ya, cara kepemimpinannya beda dan lebih elegan, tapi kita belum mendengar bagaimana report kasus-kasus mangkrak ini. Yang kita berharap Polda Aceh bisa mengevaluasi, bisa menanyakan yang ini bagaimana, yang ini Pak Kapolda ya. Ya, kalau bisa ya dibuat diskusi terbuka, itu lebih hebat lagi saya pikir. Lebih hebat lagi karena ini bukan wilayah yang, apalagi kasus-kasus mangkrak ini seluruh publik di Aceh memang sudah tahu kan. Artinya sudah pernah berkali-kali dimunculkan oleh media. Kalau Kejati sendiri seperti apa, Bung? Nah, kalau Kejati kan sekarang lagi fokus kan yang paling fokus itu soal kasus pembangunan jalan Situlen ya. Nah, pesan kita bahwa kasus ini bukan kasus berdiri pada rekanan dengan dinas terkait ya, tapi ada aktor yang lebih besar lagi. Nah, kita berharap aktor ini juga harus ditarik karena potensi keterlibatan aktornya juga sangat besar, dan kita meyakini bahwa Kejati tahu itu, dan Kejati juga mau mengungkapkan ini. Kalau misalnya ini dianggap tidak sanggup, ya Kejati bisa koordinasi dengan dengan Kejaksaan Agung. Saya pikir proses mekanisme itu kan mereka yang lebih paham kan. Jadi itu kasus yang mereka fokus sekarang, dan kasus Situlen ini kan, pembangunan jalan Situlen ini juga sudah menjadi perhatian publik sekarang. Jadi selain misalnya kalau kasus-kasus mangkrak selama ini yang mangkrak selama ini kita melihat Kejati belum megang ya. Dan ini juga menjadi harapan kita, apalagi misalnya posisi Kejati sekarang kan mantan wakil Kejati ya, jadi mereka juga tahu dan mereka paham Kejatinya bagaimana pola lidik selama ini, mungkin ada perlu yang dirubah ketika dia sudah mengambil mandat kebijakan tersebut. Nah, Mata selama ini menyorot nggak Bang? Kan
kita kan pemerintah Aceh selalu terbuka ya, semua pelelangan ditampilkan di LPSI, tapi banyak orang yang kemudian apatis tentang keterbukaan informasi publik ini. Artinya setiap pemenang sudah ada, setiap paket sudah ada pemenangnya. Nah, mata menyorot tidak berbagai ataupun ada beberapa perusahaan yang berapor merah. Artinya perusahaan yang tidak beres di Aceh, dalam tanda kutip ya. Ya, dia kan kalau dalam konteks pengadaan barang dan jasa memang itu kan ada misalnya apa istilahnya perusahaan yang sudah di blacklist ya. Nah, perusahaan yang sudah di blacklist misalnya lamanya berapa, 1 tahun, 2 tahun nggak boleh ikut misalnya. Ini yang blacklist berarti pemerintah Aceh langsung, Bung? Bukan, biasanya itu berdasar, walaupun misalnya itu mengerjakan proyek proyek pemerintah Aceh misalnya, tapi istilahnya ada mekanisme ya yang mengusulkannya itu salah satu laporan dari pemerintah Aceh kan. Nah, ada aturannya dia. Nah, yang baru-baru ini juga kita dengar bahwa ada salah satu perusahaan yang sudah di blacklist tapi dimenangkan tender misalnya. Nah, ada juga misalnya kalau misalnya dalam konteks PBJ ini sebenarnya kalau dalam catatan kami rapor terhadap tindak pidana korupsi paling besar sektor ini. Karena ini sektor korupsinya bukan hanya di level soal ketika proses tender, tapi di proses perencanaan dia kebiasaannya sudah terjadi tindak pidana korupsi, terutama ya suap ya. Nah, kalau kita lihat mekanisme ya melalui LPSI itu potensi permainannya juga masih ada, karena seluruh penawaran itu kan harus di-upload ya. Dan kalau dulu kita temukan di daerah misalnya kapasitasnya untuk upload penawaran itu diperkecil sehingga banyak rekanan berulang nggak bisa dikirim. Pertama mereka menganggap ini adalah ya jaringan ya kurang, tapi ternyata memang kapasitasnya memang kalau besar yang mau tawaran itu dikirim memang nggak bisa masuk. Artinya sudah ada orang yang memang kearahkan. Nah, yang kedua, proses kecurangannya juga ketika penawarannya sudah muncul, sudah diterima, bisa salah satu halaman dihilangkan dengan alasan bahwa tidak cukup syarat yang diajukan. Jadi ya itu macam-macam. Makanya salah satu sistem yang kita pernah tawarkan pada saat itu pada masa Abu Doto kan. Yang pertama, sektor PBJ ini paling rawan soal suap ya, dan gratifikasi. Jadi pada saat itu kita tawarin kenapa tidak pemerintah Aceh misalnya meminta secara resmi untuk membangun semacam unit gratifikasi. Apakah itu ditempatkan di Inspektorat Aceh, dan itu ya bisa direkrut orang-orang inspektorat, tapi diasistensi oleh KPK karena salah satu agenda KPK itu. Dan kalau itu dilakukan, pemerintah Aceh tidak perlu mengeluarkan biaya, jadi KPK punya anggaran itu. Jadi ada semacam unit yang memang itu diasistensi ya butuh ya sampai 6 bulan baru dilepas ya. Karena kalau sektor ini kan semua orang udah tahu bahwa memang semua bicara tidak gratis. Begitu juga soal komitmen fee juga itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi upaya pencegahan ini itu sebenarnya menjadi salah satu dorongan kita kepada pemerintah Aceh, dan kita sebenarnya sudah berulang kali mendorong supaya ini ada sistem yang harus tidak hanya soal soal bahwa ini sudah ada ya kayak misalnya pembelajaran di sektor kesehatan sudah e-katalog, tapi unit ini penting untuk untuk memonitor tentang pencegahan korupsi.